NM ini punya banyak jaringan, punya pengaruh banyak jaringan, punya pengaruh, berani bilang akan memenjarakan Fadel dan keluarganya. Dan kami melalui tim hukum yang saya pimpin menantang NM untuk datang membuktikan mana yang kau sebut dengan akan menendang seperti kau menendang kursi. Mana batang hidungmu? Mana batang hidungmu? Mana batang hidungmu? Kalau ngomong yang dipegang mulutnya. Kalau ngomong yang dipegang mulutnya. Mana batang hidungmu? Kalau ngomong yang dipegang mulutnya. Apa kabar? Tolong yang tertib ya, tolong yang tertib ya. Ya. Tolong yang tertib ya. Oke. Awas kaki, awas kaki, awas kaki. Awas kaki, awas kaki. Sebentar, maju dulu kendaraan. Mi. Itu mau keluar tuh, istri saya mau keluar. Buka. Maju. Hari ini gimana hari ini, Bang? Maju mobil. Bentar, maju dulu. Maju dulu. Bang Rasman, gimana hari ini? Wah, jangan maju-maju, Ayo bangkit. Sini Rizal. Mana utasoid semua? Jangan dorong. Tertib. Agak mundur dikit lah, biar lagi. Mundur. Yang depan jongkok. Baik. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media yang kami cintai, yang kami hormati, yang kami banggakan. Alhamdulillah hari ini saya bersama dengan tim lebih kurang yang terdaftar 11 orang. Kami telah menghadirkan dan menghormati panggilan klarifikasi dari penyidik Polres ya, undangan klarifikasi dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terkait dengan laporan dari saudari NM terhadap klien kami, saudara Fadel Al-Fajar Bajide, yang di situ ada 2 setidak-tidaknya yang dilaporkan terkait pertama adanya kekerasan seksual atau kita sebut dengan pencabulan anak di bawah umur. Yang kedua atau memaksa ya. Yang kedua adanya dugaan mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Walaupun dalam beberapa poin panggilan dimaksud adalah hal yang kami pertanyakan. Jadi untuk saat ini sebelum kami diperiksa, saya sampaikan 3 hal. Pertama, tolong agar pemberitaan dilakukan secara berimbang. Jangan menjustifikasi saudara Fadel, karena kalian perlu tahu juga bahwa kita patut menduga ada seorang ibu NM di luaran sana yang 2 tahun, hampir 2 tahun membuat anaknya tidak ada yang bertanggung jawab di UK sana. Karena itu setelah berhubungan pacaran LDR dengan saudara Fadel Al-Fajar Bajide, ada kesepakatan dia pulang dan tidak melakukan pekerjaan yang ada kaitannya dengan 303 gitu ya. Setelah 5 kali datang untuk bertemu dengan NM, ternyata ditolak. Maka dengan rendah hati dan murah hati, keluarga Bajide menerima dan mencarikan tempat tinggal. Karena itu tolong dilihat secara jernih, NM ini bagaimana dia? Apakah tidak termasuk penelantaran? Apakah tidak termasuk membiarkan? Kenapa kok sekarang baru ribut bersuara? Itu poin 1. Poin yang kedua, adanya beberapa katanya barang bukti. Bagi kami aneh juga ini.
kok tadi baru live salah satu TV swasta, kok ada yang mengatakan barang bukti kami sudah cukup kuat. Yang mengatakan kuat dan tidak kuat adalah penyidik. Akan dikelar. Kita hanya menyajikan bukti. Mereka memberikan bukti, kami memberikan bukti. Bukan sok ngajari kami. Yang ketiga, teman-teman semua, para lawyer di luar sana, Anda harus berimbang memberikan pendapat. Jangan karena kebencian Anda kepada, ya mungkin Anda tidak nyaman dengan sosok Rasman, jangan ganggu pekerjaan kami. Dan laporan terakhir dari NM kemarin terhadap saya dan tim, itu kami anggap nothing. Nanti kita akan buktikan. Itu saja, cukup ya. Jangan dorong saya dong. Fadil, persiapan dulu, Fadil. Persiapan dulu, Fadil. Oh iya. Iya. Padar, persiapannya gimana, Del? Mau bukti apa aja, Del? Jadi intinya gini, kita tunggu aja nanti hasil klarifikasi dari Fadil di atas. Nanti kita. Oke, yuk masuk dulu. Nanti kita ngomong lagi ya. Terima kasih rekan-rekan. Tadi kita melihat ya untuk VA didampingi oleh kuasa hukum sudah datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian dari tadi ya setelah datang kemudian untuk penyidik sudah menyiapkan pertanyaan yang jelas untuk VA ya untuk kasus yang dilaporkan oleh NM. Itu. Sejauh ini mungkin berapa pertanyaan nanti? Pertanyaan sekarang ada 21 ya yang disiapkan 20. Tapi sekarang sudah berkembang 21. Kemudian setelah ini masih tahap memintain keterangan dari VA. Ya, jadi untuk memperjelas kasus yang dilaporkan oleh NM. Itu. Yang jelas pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan, kemudian juga tunggu saja pasti selesai nanti diupdate kembali. Itu. Kondisinya sekarang gimana, Fadil? Oke. Ya untuk sementara masih dimintain keterangan. Itu masih dimintain keterangan oleh penyidik. Masih sehat ya, Oke ya? Sehat. Ibu, berarti kan tadi pertanyaan disiapkan 20 ya? 20 siap. Artinya kan ada poin-poin yang kemudian menjadi pendalaman oleh penyidik. Pasti. Mungkin bisa di-info terkait apa itu? Ya, yang pasti terkait dari laporan NM. Ya, dari LM, ya, jadi itu putrinya. Kemudian yang kasus yang dilaporkan berhubungan dengan undang-undang yang jelas, ya, dari kesehatan, kemudian perlindungan anak, lanjut dari KUHP. Itu yang pasti didalami oleh penyidik. Gitu. Kira-kira akan ada berapa pertanyaan? Pertanyaan tambahan lagi nanti. Pasti ya. Jadi dari penyidik sudah menyiapkan pertanyaan. Nanti kita update kembali yang jelas. Oke, ada pertanyaan titipan dari Nikita mungkin terkait dengan ini. Ya, jadi penyidik itu memperjelas kasus yang dilaporkan oleh NM. Oke, apakah malam ini pada bisa dikatakan Langsung ditahan atau gimana sih? Ya, untuk sementara ini penyidik meminta keterangan dari VA ya kasus yang dilaporkan oleh NM.
itu yang pasti ditanyakan. Kemudian keterangan-keterangan dari pihak dikompilir atau dijadikan satu untuk bahan, ya, untuk bahan pemberkasan. Itu pasti. Ibu, kondisinya Fadel sendiri kan juga penangka atau terdakwa atau bagaimana sebuah pertanyaan? Yang jelas untuk PA masih di atas dimintain keterangan, dan kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh penyidik dijawab oleh pihak itu. Udah nggak berjawab pertanyaan, Bu? Nanti kita tanya kembali, ya. Yang jelas yang diberikan keterangan dari pihak itu sudah dikompilir atau dijadikan berkas oleh penyidik. Gitu, ya. Berarti dalam arti kata sampai saat ini penyidik juga masih belum tentu untuk langsung menahan Fadel atau seperti apa? Masih ini masih tahap memintain keterangan, klarifikasi, ya. Kemarin undangan klarifikasi. Jadi ini memang dimintain keterangan seputar kasus yang dilaporkan oleh NM. Itu tentunya. Tapi ada kemungkinan untuk langsung ditahan nih, karena pasalnya kan ini lebih dari 5 tahun. Ada kemungkinan kuat gitu, apa bisa langsung ditahan gitu? Masih dalam penyidikan. Jadi ini dalam penyelidikan. Bu Norma, tadi Fadel banyak membantah nggak sih, Bu Norma, dari pernyataan penyidik? Itu nanti kita tanya kembali di penyidik, karena penyidik yang lagi memeriksa atau memintain keterangan. Bu, artinya sampai saat ini polisi belum dapat menyimpulkan apakah sudah ada juga tindak pidana atau belum, artinya sudah pengembangan itu? Masih di dalam pengembangan. Jadi ini masih dalam tahap penyelidikan. Ya. Ada penyidikan lanjutan ya, Bu? Akan Ya. ada penyidikan lanjutan. Nanti iya, jadi ada tahap-tahapnya. Jadi dari penyelidikan, jika memang masuk unsur atau saksi, kemudian barang bukti jelas, nanti kita naik menjadi penyidikan. Ini tadi kan ada kakaknya datang juga berdua, ya. Kakaknya 2 orang datang, apakah itu juga langsung diperiksa atau seperti apa sih? Ya, untuk sementara ini memang mendampingi, ya, di penyidik itu ada dari kuasa hukum, kemudian dari keluarga, ya, baik dari kakak, kemudian dari orang tua, dari pihak. Itu yang sekarang ada. Sejauh ini saksi yang sudah diperiksa itu berapa? Untuk saksi ada 11 yang sudah diperiksa, ya. Jadi kalau PA berarti 12 itu. Bu, artinya untuk dalam aturan sendiri untuk melakukan pemeriksaan klarifikasi itu ada batas waktu maksimal nggak, Bu? Atau memang sesuai dengan perkembangan di dalam aja? Iya, jadi memang kita minta klarifikasi ini. Ya, jadi kita ini dalam tahap penyelidikan. Kasus laporan NM terhadap Fadel Al-Fajar Bajde ikut prosedur. Jangan loncat-loncat. Karena kami mendapat informasi, karena katanya presumption of innocence, NM ini katanya orang yang punya banyak jaringan, punya pengaruh, bahkan berani bilang akan memenjarakan Fadel dan keluarganya. Ternyata Polri, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, telah menjalankan tugasnya dengan baik, dan kami di sana mendampingi lebih dari 2 orang. Jadi kalau ada pengacaranya yang ngomong datang ke sini, seumur saya jadi lawyer, ada orang yang saya dampingi, klien saya melaporkan seseorang, saya nggak pernah datang ke Polres itu atau ke Polda atau ke Mabes itu. Saya mau tanya, Anda datang mau melakukan pressure atau apa? Dan kami melalui tim hukum yang saya pimpin menantang NM untuk datang, membuktikan mana yang kau sebut dengan akan menendang seperti kau menendang kursi, seperti kau memukul. Mana batang hidungmu? Kalau ngomong yang dipegang mulutnya. Ingat itu. Yang kedua, Anda lawyer,
Anda datang kemari dengan menyebut barang bukti sudah cukup kuat. Yang menilai bukan Anda, tapi penyidik dan peserta gelar. Ingat, surat kami sudah sampai ke Polri dan Pak Kapolri, Kompolnas, DPR RI, Irwasum. Saya semua orang tahu di Indonesia ini, orang yang sangat mencintai penegakan hukum, Polri, Jaksa, KPK, Pengadilan. Dan ini menjadi satu contoh baik apabila penegakan hukum tanpa kepentingan siapapun. Dan saya percaya Polri presisi untuk ini. Itu poin satu. Poin yang kedua, saudara Edwin ya. Kakaknya itu siapa namanya? Edwin. Saudara Edwin, Jumat lalu saya masih di Malaysia, saya lihat Anda datang. Katanya sholat Jumat. Ada pernyataan dari NM yang mengatakan ingin ketemu dengan Fadil Al-Fajar Bajide. Sekarang saya di sini. Kau di mana, Edwin? Datang sini. Hukum tidak bisa dengan apa yang kau mau. NM, kenapa Razman berani membela klien atas laporan orang-orang yang sombong? Ada seorang si pengacara yang sok kaya dengan tangan seolah-olah dia pihak yang mengatur hukum. Ada seorang perempuan yang selama ini banyak bicara seolah-olah bisa mengatur hukum. Saya akan menjadi bemper bagi penegakan hukum kalau hukum dilakukan atas kepentingan penegakan hukum, kepentingan orang lain. Karena itu, saudara-saudara, saya percaya tidak usah Anda berhalusinasi. Tidak ada yang serius dari pertanyaan itu. Dan kami sudah diperlihatkan beberapa dokumen bukti. Dan kami menyerahkan. Dan dalam keterangan tadi, ya, Saudara Fadil menyatakan bahwa kami menyerahkan satu print out USG atas nama Laura Mezan kepada penyidik. Tanpa kami sebut ABC di mana rumah sakit dan dokternya. Dan dibuat di keterangan tambahan bahwa itu adalah permintaan Fadil dan keluarga untuk saya sebagai ketua tim dan pengacara yang lain untuk menyampaikan ke publik. So, kenapa engkau marah kepada saya? Kalau kau hebat, bertarung secara hukum. Jangan kau bawa-bawa persoalan pribadi yang hari ini katanya keluar negeri lah. Bilang saja kau malu karena kau tidak dapat membuktikan kata-katamu. Yang terakhir dari saya dan tim akan mengawal kasus ini. Hei kau pengacara yang di luar sana, yang mengaku hebat, urus akhlakmu. Saya urus akhlak saya. Kemudian tidak usah kau pengaruhi klien kami untuk menarik diri dari kantor saya dan tim hukum saya. Karena saya tidak pernah mencari-cari mereka. Kerbau pun masuk lubang tahu dia sekali, tidak akan masuk dua kali. Apalagi Razman dan tim. Jadi kalau kalian berniat untuk menjatuhkan kapasitas lawyer seorang Razman dan tim, kau akan bermimpi di siang bolong. Karena Allah dan kerja keras saya. Karena Denny Sumargo mengundang di podcastnya saudara NM, di mana saudara NM mengatakan sudah tidak menganggap Loli sebagai anaknya, tidak masuk dalam harta warisan, dan dikeluarkan dari kata. Begitu ya? Bahkan kalau mati pun silakan dikubur saja. Ibu seperti apa ini akhlaknya begini? Hei netizen, buka mata kalian. Ini semua akan kami ungkap. Tidak murni 100% kesalahan pada anak meskipun di bawah umur kalau ibunya tidak bertanggung jawab. Terima kasih semua udah pada datang ya kan, cuma gara-gara gua doang kalian pada datang. Terima kasih. Dan yang kedua nih yang gua mau ngomongin ke kalian semuanya, terima kasih juga buat polisi, kepolisian yang udah nanyain gua, dan alhamdulillah gua ngejawab lulus semua, lancar semua. Gila, gue grogi nih, banyak banget, gila kalian pada
pada ngerekam gue begini. Gue baru pertama kali gue seperti ini, sebanyak ini. Jadi mungkin gue nggak bisa jawab pertanyaan kalian semuanya karena gue udah jawab semua di depan penyidik. Mungkin gue bakal kasih hiburan aja buat kalian yang udah nunggu lama gue, yang gue kasih hiburan dan siap dipanggil kapanpun ya, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Betul. Itu karena ya ini semua fitnah kan, jadi gue yakin ya banyak ya kan, banyak banget itu semuanya. Gue aja nih sampai pusing ya kan, banyak banget karena gue juga menjawabnya juga harus tenang, harus bener, harus lurus, harus fakta, sesuai fakta gue ya. Yang gue tangkep dari semuanya itu yang dituduhkan dari mereka itu fitnah semua. Itu aja. Dia juga si Fahmi itu pengacara. Kalaulah kita juru bicara klien di depan kita, apalagi udah ngaku disuruh kita untuk menyampaikan untuk kebaikan dan untuk menjadi hak jawab bagi dia, karena si NM itu bilang bahwa anaknya hamil, terus katanya ada si tukang semir dan lain-lain, maka kami menjawab. Nah terus kalau ada laporan ya silakan.